Tapi pesantrennya kini hati-hati, jangan pesantren yang ikut. Balik ke situ tadi. Salah masukkan ke pesantren itu, baliknya ke rumah. Ayah bid'ah, alma bid'ah, atuh bid'ah, poning kepala Ustaz, di rumah kau anak kau, ambo di bid'ah, ambo sama bini ambo masuk aku di ayah tiri mahram kita. Iko ada ibu-ibu. Kok ibu-ibu? Ibu-ibu kan? Kok ibu-ibu? Ibu iko anggota IGCI, Ikatan Jondo-Jando Internasional. Inyo punya anak. Iko lah buah, iko tak tadi dan selesai. Dah selesai. Itu lain gitu. Ibu ko punya anak. Anaknya ketek, omaknya godang. Anaknya anak gaji. Dah. Ibu kok nikah sama seorang laki-laki. Ibu kok menikah sama seorang laki-laki. Kok laki-laki? Hitamnya lagi. Pak hitam loh. Pertanyaannya, apakah anak gadisnya iko mahram dengan apa kok? Wa rabaibukumul lati fi hujurikum minal lati dakhaltum bihinna. Tidak boleh kamu menikahi anak dari istrimu kalau kamu sudah berhubungan kelamin dengan amaknya. Bolehkah bapak iko nikah dengan anak kau? Tengok dulu. Kalau apa kau sempat berhubungan kelamin dengan, misalnya nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, dek sonang hati, senangnya mati. Boleh apa kau nikah dengan anakku? Sebab bau akad belum berhubung. Tapi kalau sempat bapak kau berhubungan dengan ibu iko, maka mati ibu kau, haram bapak kau nikah karena mereka mahram mu'abbad. Joleh hebat jamaah Rasul Rijal, paham entah dek taki ulama. Sampai mana batasan aurat perempuan yang boleh dilihat oleh ayah tiri? Mahram awak, abang, adik laki-laki, abang, adik ayah. Ini ayah, ini tukar lagi cerita, Ini ayah, ya kan? Ini ibu. Ini anak perempuan. Kok hitam Pak Ustaz? Ini hitam manis. Dah. Iko ayah, iko ibu. Siapa mahram anak gadis kok? Mahram inyo ke samping adalah ayahnya, saudara ayah, adik ayah, abang ayah, yang laki-laki itu mahramnya saudara. Saudara ibu, mamaknya. Saudara ibu yang laki-laki, abang ibu, adik ibu itu mahramnya saudara. Itu ke samping. Ke bawah adalah adik laki-lakinya, anak adiknya. Ke atas datuk, ayah, datuk, unyang. Kalau tempat kami ayah habis itu grandfather. Itu lah kata. Itu mahram semua. Yang ke bawah anak, cucu, itu mahram. Jadi, yang ditanya termasuklah ayah yang tadi yang sempat berhubungan dengan ibu, maka dia termasuk dalam mahram. Nah, perempuan kalau dengan mahramnya itu apa batas auratnya yang boleh nampak? Yang boleh nampak menurut urf. Apa itu boleh nampak?
Jadi kalau nyo pakai baju tidak sempit, lengannya nampak. Lengan. Nyo di rumah itu ada ayahnya, atuknya, keponakannya, adiknya, kakaknya, pamannya, boleh nampak lengannya, boleh nampak betisnya. Jadi kalau nyo pakai daster, tertutup lututnya, betis bagian bawah boleh, lengan bagian di bawah. Jangan nyo pakai baju nampak ketiak. Rambutnya boleh. Kalau ke atas rambut, kalau ke samping lengan. Misalnya bajunya segini. Kalau kaki, saya keponakan perempuan saya tak boleh. Pokoknya walaupun aku mahram, kau tetap menutup aurat, tutup macam dengan orang lain. Supaya awak membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Ayah tiri itu ayah. Kalau ayah tiri sudah berhubungan dengan ibu sama macam ayah kandung. Tapi ayah tiri kini ganas-ganas. Dek banyak makan pengawet sama makanan Yahudi Israel. Saya pernah keguguran anak ke-8, umur kandungan kurang 3 bulan. Apakah itu bisa membantu ibu dan ayahnya masuk surga? Anak yang gugur atau meninggal diperintahkan Allah masuk ke surga. Hai anak-anak yang mati ketek, yang keguguran, masuk ke surga. Apa kata anak-anak ini? Ya Allah, kami mau masuk surga bersama ayah dan ibu kami. Lalu mereka menarik ujung kain emak ayahnya. Itulah orang yang masuk surga karena syafaat anak. Mudah-mudahan ibu yang kehilangan anak diberikan Allah kesabaran dan kekuatan. Tapi tetap sembahyang puasa. Nah, ini sembahyang ini tidak puasa, ini tidak pasti tanya. Uang tidak sembahyang. Saya ditarik anak saya. Ditarik juga karena aku jahanam. 2. Bagaimana cara kami mendidik agar anak tetap di jalan Allah? Tidak ada jalan lain, tidak ada tawar-menawar. Zaman kini masukkan ke pesantren. Tapi pesantrennya kini hati-hati, jangan pesantren yang ikut. Balik ke situ tadi. Salah masukkan ke pesantren yang kau baliknya ke rumah. Ayah bid'ah, alma bid'ah, atuk bid'ah, poning kepala ambo Ustaz, di rumah kau anak kau, ambo pun di bid'ah, ambo sama bini ambo lah masuk aku di. Walaupun sekarang ini kami tetap mengarahkan membimbing anak kami untuk sholat mengaji, tak tolong dia wak. Ambo tidak sanggup mendidik anak kemanakan ambo. Pokoknya kalian wajib masuk pondok, dan tidak mau masuk pondok ambo pecat jadi anak kemanakan. Anak keponakan ambo nan pertama pondok Ihsan Boarding School lah 6 tahun, tamat tahun kok. Adiknya di Bogor tamat 3 tahun, akhirnya masuk Sulaimaniyah. Doakan nanti ke hafal Quran bisa ke Turki insyaallah. Tidak ada tawar-menawar, wajib masuk pondok, titik. Siapa yang bisa mengawal dari sinetron, internet, YouTube, Netflix, Instagram, Telegram, miligram, kilogram? Tak tolong awak. Ibu sibuk mencari nafkah, bapak sibuk mencari makan, anak tak bisa terkawal kita. Benteng terakhir masukkan ke pesantren. Habis. Saya perantau Ustaz. Kita ini semua ini merantau di dunia ini. Ini bukan tempat kita dunia ini. Ini kita ini merantau semuanya. Alhamdulillah komunikasi dengan orang tua lancar. Namun ada saat tertentu orang tua itu menyuruh untuk pulang. Tapi adanya urusan pekerjaan tak bisa memenuhi permintaan orang tua. Sehingga membuat orang tua kita sedih. Padahal kita sebagai orang anak tidak bermaksud untuk membuat orang tua sedih. Apakah membuat orang tua kita sedih itu dosa besar Pak Ustadz? Yang tidak bisa balik hari raya karena duit tak cukup, maka teleponlah dia, video call. Ma, ayah,
aku belum bisa pulang. Doakan aku di perantauan. Menangis dia sedih, itu di luar tanggung jawab kita. Karena kita tidak menyusahkan dia, kita tidak berbuat salah dan dosa. Ambo setiap hari mengirimkan video dan foto anak Ambo ke mertua Ambo. Sebab kami bisa baliknya cuma setahun sekali ke Jombang, Jawa Timur. Kau bukti kiriman fotonya. Lo kalian tidak percaya. Tadi jam 2:30 Ambo kirim gambar cucunya pakai sepatu. Semalam Ambo kirim gambar masjid jam 10:10. Malam tadi Ambo kirim gambar kami iktikaf. Sebab jauh, naik pesawat menyambung ke Jakarta. Balik selalu tak sanggup. Balik setahun sekali. Senangkan hatinya dengan mengirim gambar. Jangan sampai ayah, ibu, mertua pergi ke tempat servis handphone. Tolong betulkan handphone saya ya dek, servis. Kok nggak bunyi-bunyi? HP-nya bagus bu, anak ibu yang error. Nggak pernah menelpon orang tua. Telepon dia. Senangkan hati. Bahagiakan. Orang tua itu tak minta banyak-banyak. Orang tua itu cuma minta dia selalu ada komunikasi dengan. Apakah boleh zakat fitrah diberikan kepada saudara kandung, tapi saudara saya tersebut tidak sholat, tidak puasa, manusia dia nih. Dan keadaan saudara saya itu juga dalam keadaan tidak bekerja. Tidak boleh mengasih zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Ambo, siapa yang wajib ambo nafkahi? Pertama, bini. Bini wajib ambo nafkahi. Nang kedua, anak. Ikon tak yang tadi, itu anak yang baik. Anak. Nang ketiga, orang tua. Orang tua masuk mertua di dalam. Tiga ini tidak boleh dikasih zakat. Sayang, ini zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini ya. Anakku, ku transfer ke Waang iko 3 juta belanja bulan iko sekaligus zakat papa ya. Ma, ayah, ala ambo kirim lah, itu zakat ambo yo. Bini, anak, orang tua. Apakah saudara wajib dinafkahi? Saudara tak wajib dinafkahi, maka boleh berzakat kepada saudara. Tapi kalau kepada saudara, kata ulama, jangan sobi zakat, sakit. Begini saudara, kau kan fakir miskin. Waang kan, walaupun waang tak sembahyang, tak puasa, waang kan fakir miskin. Jangan, kasih aja sama dia. Tapi dalam hati niatnya itu adalah zakat. Pengurus masjid, kalau ada di lingkungan masyarakat ini uang nendak sembahyang, tahun ini tetap kasih, panggil. Buat kelompok, sebelah kanan kau yang baik-baik, nendak sembahyang sebelah kiri. Maang nendak sembahyang sikau. Mohon maaf yang sebelah kiri. Dah, sabikan. Kalian, wahai fakir miskin nendak sembahyang, tahun niko kalian kami kasih. Tapi tahun muko 2026 kami evaluasi kalian. Tengok, kalau kalian tidak ada berubah, kami tidak akan kasih zakat lagi. Tengok, foto, ambil gambar, catat, lapor, buat lapor, datangnya ke masjid. Tahun 2 kalau tidak ada perubahan, jangan kasih zakat. Matinya, biar mati. Tidak boleh memberikan zakat pada orang yang wajib dinafkahi. Bapak berzakat kepada ibu? Boleh. Ibu bisnismen, ekspor impor, kuliner, restoran, takjil internasional. Sodonya kolak aduh. Kayu,
Bulan kau dapat 300 juta. Pertanyaannya, bolehkah ibu berzakat ke bapak? Boleh. Sebab ibu tak wajib menafkahi bapak. Ibu panggil bapak. Fakir miskin si kau sudah. Ambo alhamdulillah selama Ramadan kok kuliner Ambo dapat 3 juta. Zakat Ambo kan 2,5%. Nah, kalau 1 juta 2,5 juta. Kalau 3 juta berarti 7,5 juta. Kok 7,5 juta. Dek abang kan masuk dalam 8 asnaf itu. Walaupun ibu businesswoman, walaupun wanita karir, walaupun orang kaya, ibu tetaplah makmum dan istri di rumah. Jangan kasar-kasar sama suami. Tak boleh kurang adab. Bilang sama dia, bang, jangankan kulinerku ini, nyawaku punya abang. Besarkan hati dia. Satu-satunya kesalahanku hidup ini satu, bang, mencintaimu. Besarkan hati dia. Walaupun kalian PNS pegawai, walaupun kalian pejabat orang kaya, walaupun kalian bupati, gubernur, presiden, perempuan, besarkan hati suami kalian. Karena kalau suami kalian merasa minder, berbahaya psikologis. Sekarang banyak laki-laki yang istrinya wanita karir, lebih kaya, lebih sukses, akhirnya suami jatuh cinta ke pembantu. Waktu ditanya sama psikolog, kenapa kamu jatuh cinta sama pembantu? Sebab untuk mendekati istri dia tidak punya percaya. Maka suami kalian, walaupun kalian orang kaya, orang hebat, pulang kalian dari kantor, buatkan teh manis. Minum sayang, kau adalah imamku. Besarkan hati dia. Tapi kalau kalian pulang kerja petantang-petenteng, kalian pulang mengamuk, mana teh? Akhirnya suami kalian kehilangan percaya diri, dia tidak sanggup mencintai kalian, akhirnya dia jatuh cinta kepada, gak ada saya ngomong gitu. Itu kan kesimpulan ibu aja. Kertas terakhir. Ini sudah keluar dari kode etik ini. Saya di mana-mana ceramah itu 1 jam. Jam 10 berhenti. Sekarang sudah jam 10 lewat 10. Tiap tahun Ramadan datang, tiap tahun kita puasa. Iyalah. Emang masalah buat lo. Tapi yang saya rasakan hambar Pak Ustadz. Kasih garam. Apalah susah. La ilaha illallah. Tidak ada nikmat dan puasa itu. Saya mohon bimbingan Pak Ustadz. Bagaimana caranya bisa merasakan nikmatnya puasa itu Pak Ustadz? Memperoleh rahmat Allah menurut konteks Al-Quran dan hadis. Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Saya kalau cuma ceramah menyuruh orang bersedekah, bersedekahlah, 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 hambar. Karena menyuruh orang. Kalau mau terasa, kasih 5 juta, terasa. Kalau mau lebih terasa lagi, tambah 10 juta. Itu terasa. Waktu kalau 10 juta, awak kasih itu ego, nanti waktu berdoa menangis. Ya Allah. Kalau mau terasa ibadah, tambah dosisnya. Tahajud yang tak terasa karena 8 rakaat, buat 100 rakaat. Puasa yang tak terasa karena tahun lalu sudah puasa, kemarin puasa, sekarang tak terasa lagi. Adakan tiap hari buka bersama dengan 100 anak panti. Terasa aja. Garam yang tidak terasa sedikit, sendokkan garam. Terasa. Imam Ahmad bin Hanbal satu hari sholat 300 rakaat. Terasa itu. Imam Ahmad bin Hanbal diundang ke istana, dapat duit 1 koper, belum sampai ke rumah duitku habis dibagikan ke fakir miskin.
baru terasa. Abu Hurairah sebelum tidur malam memetik tasbih 1000 tasbih sebelum tidur malam, baru terasa. Tarekat Naqsabandiyah satu hari wajib berzikir 5.000 Allah 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 Allah, baru terasa. Mana yang kalian mau ingin terasa? Tambah dosis ibadah. Saya kalau cuma puasa begini nggak terasa, nanti puasa 6 tambah lagi. Kalau cuma 6 hari nggak terasa, tambah puasa 8 hari, Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis. Kalau cuma 8 hari nggak terasa, puasa Nabi Daud 15 hari. Puasa Nabi Daud tak terasa, puasa dahar 1 bulan tak terasa juga, gilo. Jelas? Baca Quran tak terasa, khatamkan. Yang belum iko malam ke? Malam 28 belum khatam Quran, waspadalah. Besok duduk terasa, khatamkan. Buya Hamka sekali duduk, Buya Hamka ditanya di anak namanya Irfan Hamka, Buya lam mau Buya baca Quran hari ko? Yo. Bara banyak Buya baca 7 Buya Hamka baru terasa. Kalau ingin buatlah amal yang terasa. Jadi kesimpulan ambo dari pertanyaan-pertanyaan jamaah di Raudhatul Jannah ini menunjukkan jamaah di Raudhatul Jannah ini adalah orang yang mengaji dan beribadah, karena pertanyaannya berkualitas dan bergizi. Kadang di tempat-tempat lain tuh pertanyaannya, dunia ini peta apa bulat Pak Ustaz? Apalah hubungannya sama ibadah ini? Terima kasih atas kehadiran semua jamaah telah mensukseskan. Hilang pula. Kalau ambo tengok dari senyum jamaah ini orangnya bahagia. Dari ketawanya yang lepas ini tidak ada yang hutang. Sebab kalau uang hutang itu tidak bisa lopeh condo itu golanya. Tahan. Ini kok bisa lopeh? Ini menunjukkan. Dan ambo pun yang ceramah 1 jam 15 menit nggak terasa. Itu menunjukkan memang jamaah ini orangnya bahagia lahir batin. Nampaknya baju ayolah tiku. Mudah-mudahan keluarga awak sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu awak istiqomah iman dan Islam. Awak sodonya mati husnul khatimah. Masuk surga bersama Rasulullah. Ala hazin niat untuk niat yang baik-baik iko al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka 'afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf. Fa'fu anna, maafkanlah silap salah dosa kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, mak kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali man hadarana, sodonan hadir dalam kajian hari ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Terimalah salat kami, puasa kami, tahajud kami, zikir kami, baca Quran kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu.
wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah, wat tuqa, berikan kami rasa takut kepada Engkau sehingga kami tidak berbuat dosa, wal afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, berikan hati kami ini merasa cukup dengan yang halal sehingga kami tak mencari-cari yang haram. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min muhammiri masajidik, memakmurkan masjidmu dengan sholat berjamaah dan mengkaji agama Islam. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama jama'tana fi hadzal syahril mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di Masjid Raudhatul Jannah di bulan yang mulia, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama 1 jam 20 menit banyak cakap saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, tak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijrah dari Masjid Raudhatul Jannah, Jalan Ketetiran. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.